Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Pertama-tama kami mohon maaf bahwasanya yang dimana sedianya taklim kita diadakan pada ba'da maghrib, tapi karena ada sedikit kendala dari panitia maka diundur menjadi ba'da isya. Qadarullah ma syafa'al. Ala kulli hal, kita tetap usahakan insyaallah masih ada kesempatan untuk tetap melanjutkan kebaikan ini. Taib, kita lanjut pembahasan Kutaib, kitab kecil, membacakan kitab dari salah seorang ulama yang kita kenal bersama, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala, bahwasanya kitab yang kecil akan tetapi memiliki banyak faidah, yang dimana judul dari kitab tersebut adalah Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam tazkiyatun nafs atau 10 kaidah dalam menyucikan jiwa. Dan pekan lalu kita sudah membaca muqaddimah dari penyusun buku ini, dan kita sekarang insyaallah masuk ke dalam kaidah pertama. Qala al-muallif hafizahullahu taala, berkata Syekh hafizahullahu taala, al-qaidatul ula at-tauhid aslun ma tazku bihin nufus. Kaidah pertama dari tazkiyatun nafs yang beliau sebutkan adalah tauhid merupakan asas atau pondasi utama dalam penyucian jiwa. Dan inilah sebenarnya yang paling utama. Dia yang pertama dan juga yang paling utama di antara yang lain, yaitu tauhid. Makna dari tauhid itu sendiri adalah ifradullah taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah, al-uluhiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Bahwasanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan al-isbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Di sini Syekh hafizahullah taala menyebutkan inna tauhid huwal ghayatul lati min ajliha khalaqanallahu azza wa jal wa awjadana kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau menyebutkan bahwasanya sesungguhnya tauhid itu merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allah mengadakan kita, menciptakan kita di muka bumi ini, tujuan terbesarnya adalah yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun ditegaskan dalam Al-Qur'an di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini sangat penting sekali prinsip bahwasanya hal yang paling pertama yang perlu kita ketahui agar hati kita, jiwa kita bersih, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Syekh menyebutkan wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya'i war rusul kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Beliau mengatakan bahwasanya dan tauhid juga merupakan inti dakwah dari para nabi dan rasul, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? Diutus seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan at-taghut, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan inti dakwah dari para nabi dan para rasul. Mereka diutus kepada para umat, begitu pula Rasulullah SAW diutus kepada kita, yaitu untuk apa? Untuk menjelaskan tentang tauhid ini, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan dalam lanjutan dari kaidah pertama ini, beliau menyebutkan bahwasanya wat tauhid huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lid-dukhuli fi dinil Islam. Bahwasanya tauhid merupakan kewajiban pertama bagi seorang manusia untuk memeluk agama Islam. Orang ketika mau masuk Islam, maka pertama kali yang dia harus lakukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, yang paling pertama orang kalau masuk Islam, maka yang pertama kali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat syahadat, dan inilah rukun pertama dari rukun Islam. Kita ketahui bersama bahwasanya rukun Islam ada 5, dan yang paling utama dan paling pertama adalah bagaimana kita mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi secara benar. Ini menunjukkan keutamaan dari tauhid itu sendiri. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'alad da'iyati ila Allah azza wa jal an yu'allimahu lin-nasi kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu indama ba'atsahu ila al-Yaman, innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Dan juga di sini beliau menyebutkan bahwasanya tauhid juga merupakan perkara yang pertama kali didakwahkan bagi seorang dai. Seorang pendakwah ketika berdakwah, maka perkara yang pertama kali dia sampaikan kepada orang yang didakwahi adalah masalah atau perkara tauhid. Dan kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Kemudian beliau mengatakan, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Wahai Mu'adz bin Jabal, innaka taqdam ala qaumin min ahlil kitab. Sungguhnya kamu ini akan datang kepada kaum yang merupakan ahlul kitab, yaitu kaum Nasrani yang ada di negeri Yaman, kata Rasulullah.
dan beliau menegaskan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullah." Maka jadikanlah perkara tauhid itu perkara yang pertama, hal yang pertama yang kamu sampaikan kepada mereka. Falyakun awwal ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Jadikanlah perkara pertama yang kamu dakwakan kepada mereka adalah agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW, yang dimana ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau berpesan bahwasanya pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka adalah tentang tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak diibadahi secara benar. Kemudian waqad tawa'adallah Subhanahu wa taala alladzina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabi syadid yaumal qiyamati faqala Allah azza wa jalla wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Bahwasanya Syekh di sini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang tidak mentazkiyah diri mereka, mengancam orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka, yang tidak mau membersihkan hati mereka dari perbuatan dosa, yang tidak mau membersihkan hati mereka dari apa? Dari perbuatan kesyirikan. Beliau mengatakan bahwasanya waqad tawa'adallah Subhanahu wa taala alladzina la yuzakkuna anfusahum bitauhid wal iman bil adzabi syadid. Allah mengancam dengan ancaman yang begitu keras mereka yang tidak mentauhidkan, mereka yang tidak mentazkiyah diri mereka, mereka yang tidak mensucikan diri mereka dengan mentauhidkan Allah dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan apa? Bil adzabi syadid, dengan azab yang keras, azab yang pedih di hari kiamat kelak. Faqala Allahu azza wa jal wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan beliau pun mengutip firman Allah di dalam Al-Qur'an di surat Fussilat ayat 6 dan ayat 7, wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik, yaitu mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itulah orang musyrik. Apa lanjutannya? Alladzina la yu'tuna zakah. Mereka yang tidak memberikan zakat. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka terhadap hari akhirat mereka ingkar. Mereka mendustai, mereka tidak mempercayai dengan yang namanya hari pembalasan, dengan yang namanya hari akhirat. Dan nanti kita akan jelaskan apa maksud dari tidak memberikan zakat di sini. Di sini para ulama kita di antaranya Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di menyebutkan bahwasanya maksud atau tafsiran dari ayat ini adalah yaitu mereka yang tidak mentazkiyah diri mereka. Alladzina la yu'tuna zakah, itu tafsirannya adalah mereka yang tidak mensucikan diri mereka. Mereka yang tidak membersihkan hati mereka dengan apa? Dengan tauhid, dengan keimanan. Dan begitu pula yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam tafsir beliau bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah yaitu mereka hum la yu'tuna anfusahum zakataha. Bahwasanya mereka yang tidak memberikan hak tazkiyah kepada siapa? Kepada hati-hati mereka, kepada jiwa mereka. Mereka biarkan jiwanya, hatinya terbelenggu dalam kesyirikan dan apa? Tidak dibersihkan dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan, yang diancam dalam Al-Qur'an. Bahkan kalau kita melihat di sini Syekh menyebutkan
Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi tafsiril ayati sabiqah, hiya tauhidu wal imanu alladhi bihi yazku al-qalbu fa innahu yatadammanu nafya ilahiyatin ma siwal haqq minal qalb wa isbata ilahiyatil haqq fil qalb wa huwa haqiqah la ilaha illallah wa hadha aslun ma tazku bihil qulub. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya tentang tafsiran ini, tentang tafsiran ayat yang kita sebutkan tadi di surah Fussilat ayat 7, yaitu maksudnya adalah maksud dari alladzina la yu'tuna zakah, mereka yang tidak memberikan zakat. Maksud dari zakat di sini atau maksud dari ayat ini adalah hiya tauhid, yaitu tauhid. At-tauhid wal iman alladzi bihi yazku al-qalb. Maksudnya adalah mereka orang-orang kafir, orang musyrik yang tidak memberikan atau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya, dengan tauhid itu sendiri dan juga dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi bersih, hati menjadi suci. Fa innahu yatadamman nafya ilahiyatin ma siwal haqq minal qalbi wa isbat ilahiyatil haqq fil qalb. Bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Itu mencakup yaitu meniadakan atau menafikan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa isbat, yaitu menetapkan bahwasanya ilah yang berhak disembah secara benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali. Bahwasanya inilah hakikat dari keimanan. Bahwasanya ketika kita beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meniadakan segala sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, diibadahi secara benar. Wa huwa haqiqah, dan inilah kenyataannya. Dan inilah yang benar. Yaitu, dan maksudnya di sini adalah wa huwa haqiqatu la ilaha illallah, dan inilah inti maksud dari la ilaha illallah yang sering kita baca. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari tauhid atau inti dari kalimat tauhid adalah yaitu dengan menafikan, meniadakan segala sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi secara benar. Inilah hakikat dari tauhid itu sendiri. Hakikat dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa hadza aslun ma tazku bihil qulub. Dan hakikat tauhid yaitu la ilaha illallah, itulah pondasi yang paling utama yang dengannya hati menjadi suci, hati menjadi bersih. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala aktsarul mufassirin minas salafi wa man ba'dahum hiya tauhid syahadatu alla ilaha illallah wal imanu alladhi bihi yazkul qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa namain. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pun menyebutkan kutipan dari bahwasanya Syekh Abdul Razak mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim ini merupakan salah satu murid terdekat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau menyebutkan bahwasanya aktsarul mufassirin, mayoritas para ahli tafsir menyebutkan, yaitu ahli tafsir dari salaf dan juga orang-orang setelah mereka, bahwasanya maksud dari tafsiran di ayat Fussilat, surat Fussilat ayat ke-7 adalah maksudnya adalah at-tauhid, yaitu at-tauhid syahadatu alla ilaha illallah, yaitu syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal iman, dan juga maksudnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu alladzi bihi yazku al-qalb, bahwasanya dengan iman, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengannya hati menjadi tenang, hati menjadi suci, menjadi bersih.
wa huwa aslu kulli nama'in wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in wa nama'. Bahwasanya dengan tauhid itu sendiri dan merupakan pondasi bagi semuanya, yaitu artinya agar hati menjadi bersih, suci, maka yang pertama kali dilakukan adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Bahwasanya begitu banyak kaum muslimin sekarang, sebagian dari kaum muslimin yang terjatuh dalam berbagai macam kesyirikan, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, takut kepada setan, takut kepada jin, hantu dan lain sebagainya. Takut akan kekuasaan, takut akan jabatan, harta, waliyadzubillah. Ini semua merupakan salah satu bentuk-bentuk kesyirikan yang tentu harus dibersihkan dari hati kita. Di sini beliau menyebutkan wa kama anna tauhid huwa aslu ma tazku bihin nufus wa tathur fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisu nufusa wa yaftiku biha bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Dan beliau menyebutkan bahwasanya kita mengetahui bahwasanya tauhid merupakan pondasi utama hati menjadi suci, hati menjadi bersih. Fa inna syirka, dan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya kesyirikan huwa asyaddu ma yudannisu nufus. Bahwasanya perbuatan syirik atau kesyirikan itu merupakan perkara yang paling berat, salah satu perkara yang paling besar, dosa yang paling besar yang bisa merusak hati, bisa merusak jiwa atau mengotori jiwa kita, waliyadzubillah. Wa huwa muhbitun li jami'il amal, dan juga perbuatan kesyirikan dia menghapus segala amalan, waliyadzubillah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Di sini Allah menjelaskan di surat Az-Zumar ayat 65, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu, yaitu para nabi dan para rasul sebelummu. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, maka amalan pasti akan terhapus, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, maka sungguh ketika kamu berbuat kesyirikan, maka pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi, waliyadzubillah. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perbuatan kesyirikan itu bisa menghapus amalan-amalan soleh. Sungguh sangat merugi ketika seorang begitu capek dia beribadah, tapi ternyata dia beribadah bukan karena Allah, melainkan untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada makhluk Allah, waliyadzubillah, kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia capek beribadah, tapi ternyata beribadahnya tidak diterima sama sekali. Bahkan perbuatan kesyirikan itu sendiri mengakibatkan amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla abadan liman mata alaihi. Kama qala ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan syirik merupakan dosa yang tidak Allah ampuni selamanya ketika orang mati dalam keadaan kesyirikan. Ketika orang mati dalam keadaan syirik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mati dalam keadaan tersebut, waliyadzubillah, ingatlah Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Di sini artinya adalah, atau maksudnya adalah, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala
mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kekal di neraka waliyadzubillah. Tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika orang pernah berbuat kesyirikan, kemudian dia bertaubat, maka insyaallah taubatnya diterima dan dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dia betul-betul bertobat. Dia mengakui kesalahannya dan bertekad, berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan kesyirikan tersebut. Kemudian di sini Syekh menyebutkan wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairahu kama qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasanya beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada setiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan surga baginya waliyadzubillah. Seperti yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasanya sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang telah berbuat zalim. Karena kezaliman yang paling berat, yang paling besar adalah ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah memberikan begitu banyak nikmat kepadanya, akan tetapi dia ternyata menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berkhianat, maka tentu tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Kemudian di sini juga beliau menyebutkan fa idza haqqaqal abdu at-tauhid hasalat lahu zakatul kamilah wa hasalat lahu al-hidayatu wal amnu at-tamman fid dunya wal akhirah kama qala Allah azza wa jalla alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat 82. Di sini beliau mengatakan ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala merealisasikan yang namanya tauhid, maka dia akan mendapatkan apa? Ketenangan hati. Hasalat lahu az-zaka al-kamilah, akan suci, akan bersih hatinya. Wa hasalat lahu al-hidayatu wal amnu at-tamman fid dunya wal akhirah, dan juga orang yang betul-betul merealisasikan tauhid di kehidupannya, di kesehariannya, maka dia akan mendapatkan apa? Al-hidayah, petunjuk, dan juga keamanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu pun ditegaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu mereka orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan atau yang tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu. Mereka mendapatkan apa? Ketenangan, keamanan. Wa hum muhtadun, dan juga mereka termasuk orang-orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat yang luar biasa ketika Allah memberikan hidayah kepada kita. Nikmat ketenangan, nikmat rasa aman. Begitu banyak kita dapatkan orang-orang yang tidak atau kehilangan yang namanya nikmat rasa aman. Tidak tenang hidupnya. Dia selalu merasa tidak aman. Dia kebingungan. Selalu dalam kegelisahan. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir yang begitu banyak harta mereka. Allah berikan mereka harta yang melimpah, tapi ternyata mereka tidak memiliki apa? Tidak memiliki rasa keamanan, tidak diberikan apa? Ketenangan. Karena kenapa? Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan sesungguhnya, ketenangan dan keamanan itu didapatkan ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan famata akhlasal abdu adzulla lillahi wal mahabbata lahu khalusat a'maluhu wa sahhat wa zakat nafsuhu wa tabat wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawaibi syirki dakhala 'ala nafsihi minad danas wa tatsiyah bihasabi dzalika. Bahwasanya kapan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengikhlaskan dirinya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Khalusat a'maluhu wa sahhat wa zakat nafsuhu wa tabat, maka akan baik juga amalannya, akan benar juga amalannya, dan hatinya juga menjadi bersih dan menjadi baik. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawaibi syirik, dan kapan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam jiwanya atau hatinya sesuatu yang dia memasukkan ke dalam hatinya itu apa? Kotoran-kotoran kesyirikan, penyakit-penyakit syirik, dosa-dosa syirik, maka tentu di dalam hatinya akan bercokol penyakit atau kotoran-kotoran kesyirikan, maksiat yang begitu banyak, akan hitam hatinya sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan, waliyadzubillah. Maka begitu ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala begitu jauh dari Allah, jauh dari Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh, maka hatinya pun juga makin keras. Hatinya makin keras sesuai dengan kadar dia menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian fala zakata linnafsi illa bitahqiqit tauhid wa ifradillahi azza wa jalla bil ibadati wa ikhlasil amali lahu kama qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Bahwasanya beliau mengatakan, maka tidak ada namanya tazkiyatun nafs kecuali dengan apa? Kecuali ketika seorang hamba mentahqiq, yaitu merealisasikan yang namanya tauhid dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, itu akan terjadi, itu akan bisa dirasakan ketika kita melakukan hal yang paling utama, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun dan juga dalam ibadah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Bahwasanya ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan, yaitu agama Islam, jelas agama yang murni dari segala macam bentuk kesyirikan. Jadi para pemirsa sekalian, tazkiyatun nafs sekali lagi itu bisa tercapai ketika kita melakukan hal yang paling utama dan yang paling pertama, yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan yang namanya tauhid, yaitu meniadakan segala sesembahan selain Allah dan juga menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi secara benar. Dan terakhir jemaah sekalian, kesimpulan dari kaidah pertama di sini, Syekh menyebutkan wala zakata li nafsi illa bi takhliusiha minasyirki bi jami'i anwa'ihi wa takhliusiha min kulli ma yunaqidu tauhid wa yud'ifuhu. Bahwasanya kesimpulan dari kaidah pertama ini adalah bahwasanya beliau menegaskan tazkiyatun nafs itu tidak akan terjadi atau tidak akan tercapai, penyucian jiwa, kesucian hati itu tidak akan tercapai, tidak akan didapatkan kecuali ketika kita membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan. Ketika kita membersihkan hati kita dari segala macam bentuk kesyirikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya tazkiyatun nafs. Kita akan mendapatkan namanya kesucian hati. Dan juga wa takhliusiha min kulli ma yunaqidu tauhid wa yud'ifuhu. Dan juga tazkiyatun nafs itu akan kita dapatkan ketika kita membersihkan hati kita ini dari segala hal-hal yang bertentangan dengan tauhid,
yang berlawanan dengan tauhid, dan juga yang bisa melemahkan tauhid itu sendiri. Jadi semua hal-hal yang bisa mengantarkan kepada seseorang untuk melakukan kesyirikan, maka itu semua harus dihindari, harus dihilangkan, harus dibersihkan dari hati-hati kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan yang namanya kesucian hati dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali, bahwasanya kita ingat dalam firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari akhirat kelak tidak berguna lagi yang namanya anak dan harta kita. Dan kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsir beliau adalah bahwasanya hati yang bersih di sini adalah hati yang suci, hati yang bersih dari segala macam bentuk kesyirikan, yang hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi dan waswas syaitan laknatullahi alaih. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis, wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.